Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini mau kita bahas lanjutan dari larutan asam basa, yaitu tentang larutan penyangga. Ini adalah materi lanjutan, karena sebelumnya saya telah menjelaskan konsep dari larutan penyangga, baik penyangga asam maupun penyangga basa. Dan di situ sudah saya tentukan rumus menentukan konsentrasi ion H positif untuk penyangga asam dan konsentrasi OH negatif untuk penyangga basa. Dan juga sudah saya buat contoh bagaimana cara menentukan harga pH dari larutan penyangga asam dan juga harga pH dari larutan penyangga basa. Kali ini mau kita jelaskan adalah soal yang lebih bervariasi lagi, yaitu melalui reaksi penetralan antara asam dengan basa, di mana reaksinya menghasilkan garam dengan air. Dalam reaksi penetralan asam dan basa, kita mengenal ada 4 reaksi penetralannya. Yang pertama yaitu reaksi penetralan asam kuat oleh basa kuat dan sebaliknya yang menghasilkan garam dengan air. Yang kedua, reaksi penetralan asam lemah oleh basa kuat atau sebaliknya yang menghasilkan garam tambah air. Yang ketiga, reaksi penetralan asam kuat oleh basa lemah atau sebaliknya yang menghasilkan juga garam dengan air. Dan yang terakhir, yang keempat adalah reaksi penetralan asam lemah dan basa lemah atau sebaliknya juga menghasilkan garam tambah air, dilengkapi dengan contoh-contoh reaksi berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya antara asam kuat dengan basa kuat kita telah menjelaskan di video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton videonya silakan tonton di Pak Bos channel. Dimana kalau yang kuat ditambah yang kuat tentunya garam berasal dari kation kuat dan anion yang kuat ya, tambah air. Maka di situ saya jelaskan jika yang bersisa nanti dalam hal ini seperti ini ya, dalam reaksi penetralan seperti ini, jika yang bersisa nanti adalah asam kuat, maka menentukan pH gunakanlah rumus pH untuk asam kuat, atau terlebih dahulu tentukanlah konsentrasi ion H positifnya melalui asam atau rumus asam kuat. Kalau yang bersisa nanti adalah basa kuat, maka pakailah rumus penentuan pH berdasarkan rumus untuk basa kuat. Untuk berikut ini yang kita reaksikan adalah asam lemah dengan basa kuat. Jadi sama halnya dengan yang pertama tadi, jika basa kuatnya nanti yang bersisa, ya kita memakai rumus menentukan pH basa kuat. Tetapi jika yang bersisa ini adalah asam lemah, maka nanti terbentuklah larutan penyangga. Maka nanti yang kita perhatikan adalah mol dari asam lemah dengan garam, di mana garamnya ini nanti akan kita tentukan dari sini basa konjugasinya. Kemudian untuk asam kuat dengan basa lemah, jika yang bersisa nanti adalah asam kuat, maka sama hal dengan yang pertama tadi, gunakanlah rumus menentukan pH tentang asam kuat. Tetapi jika yang bersisa itu adalah basa lemah, maka dia nanti menjadi larutan penyangga. Maka di sini nanti kita tentukan pH berdasarkan penyangga basa. Ya, sudah ada contoh, jadi nanti akan kita lihat contoh berikutnya. Kemudian untuk yang keempat ini, karena dia di sini sama-sama lemah, maka nanti ya, kalau misalnya ini sama-sama habis nanti kedua-duanya, maka di situ nanti terbentuklah namanya hidrolisis. Jadi untuk yang hidrolisis nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Untuk memudahkan kita memahami konsep penetralan di atas tadi, maka di sini saya berikan contoh yang ketiga ya. Suatu larutan penyangga dibuat dengan cara mencampurkan 50 ml larutan asam asetat. Tentunya asam asetat adalah asam lemah 0,2 molar, dan 10 ml larutan NaOH 0,2 molar. NaOH itu adalah basa kuat, di mana harga Ka ini adalah untuk asam ini, untuk asam untuk CH3COH sebanyak 10⁻⁻⁵. Hitunglah pH dari larutan penyangga tersebut.
Baiklah, karena di sini yang diketahui adalah asam dan basa, maka tentunya kita buat dulu reaksi penetralannya. Yang kita netralkan nanti adalah jumlah molnya. Maka kita hitunglah dulu mol dari masing-masing larutan. Untuk CH3COH, molnya diambil dari volume kali molaritas. 50 kali 0,2 sama dengan 10 milimol. Untuk basa kuatnya NaOH sama dengan 10 kali 0,2 sama dengan 2 milimol. Harga mol masing-masing asam dan basa yang sudah kita peroleh tadi, kita reaksikanlah di dalam persamaan reaksi ini. Asam lemah tambah basa kuat menghasilkan garam tambah air. Di mana asam lemahnya tadi CH3COH mol mula-mulanya 10 milimol. Dan basa kuatnya NaOH mol mula-mulanya 2 milimol. Maka jika terjadi reaksi penetralan, maka yang lebih sedikit akan habis bereaksi. Jika NaOH bereaksi semuanya 2 mol, maka akan bereaksilah CH3COH sesuai dengan perbandingan koefisien dan terbentuklah garam CH3COA dan H2O juga sesuai dengan perbandingan koefisien. Karena NaOH-nya tadi bereaksi sebanyak 2 atau seluruhnya, maka CH3COH bereaksi juga hanya 2 milimol. Tentunya mula-mula 10 bereaksi 2 bersisalah 8 milimol. Kemudian garam yang terbentuk karena mula-mula belum ada, maka hasilnya 2 milimol dan air juga 2 milimol. Maka di mana bentuk penyangganya di sini adalah karena di dalam suatu larutan itu sekarang bersisa CH3COOH sebanyak 8 mol dan garamnya sebanyak 2 mol, maka terbentuklah larutan penyangga. Maka apa campuran penyangga yang terbentuk dalam larutan ini? Antara lain adalah campuran dari asam lemahnya CH3COOH dengan basa konjugasinya, yaitu basa konjugasi dari CH3COOH yaitu CH3COO negatif. Nah, jadi yang kita butuhkan nanti adalah mol dari asam lemah dan mol dari basa konjugasi. Maka untuk memperoleh mol dari basa konjugasi yaitu CH3COO negatif, kita ionkanlah garam tadi yaitu CH3COONA ya, menghasilkan Na positif dan CH3COO negatif. Karena mol garamnya tadi 2 milimol, maka koefisiennya sama, diperolehlah perbandingan 2 banding 2 banding 2, maka jumlah mol dari CH3COO negatif sama dengan 2 milimol. Kemudian milimol dari yang kedua-duanya yang antara asam lemah dengan basa konjugasi tadi, kita masukkanlah ke persamaan untuk menentukan konsentrasi ion H positif. Rumusnya adalah Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi, di mana bahwa mol dari asam lemahnya tadi 8, maka kita buat di sini 8, dan mol dari basa konjugasinya 2, kita buat di sini 2 milimol. Kemudian harga Ka 10 pangkat minus 5. Maka konsentrasi ion H positif adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5. Maka pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H positif, atau sama dengan negatif logaritma 4 kali 10 pangkat minus 5. Tentunya sama dengan 5 dikurang logaritma 4. Nanti logaritma 4 bisa dicari dan kurangkanlah dari 5. Demikian untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat. Suatu larutan penyangga dibuat dengan cara mencampurkan 100 ml larutan NH4OH 0,5 molar dan 100 ml larutan HCl 0,25 molar, di mana Kb dari NH4OH 10 pangkat minus 5. Berapakah pH larutan penyangga tersebut? Maka ini adalah penyangga basa karena yang lemah adalah basa. Kemudian yang pertama kita cari dulu mol masing-masing antara basa dengan asamnya. Mol NH4OH diambil dari volume kali molaritas. 100 dikali 0,5 tentunya 50 milimol karena mililiter.
Kemudian mol dari HCl yaitu 100 kali 0,25 berarti 25 milimol. Kemudian mol masing-masing basa lemah dengan asam kuat tadi kita masukkanlah di dalam reaksi penetralan. Reaksi penetralannya adalah basa lemah dengan asam kuat menghasilkan garam dengan air. Maka mol dari NH4OH tadi 50, mol dari HCl 25 milimol. Maka jika kita buat reaksi penetralan, maka yang lebih sedikit akan habis bereaksi. Jika semua HCl bereaksi 25 milimol, maka yang terbentuk nanti di NH4OH sama sesuai dengan perbandingan koefisien 25 milimol. Dan NH4OH yang bereaksi hanya 25 milimol. Yang mula-mula tadi 50 bereaksi 25 milimol, maka bersisalah NH4OH sebanyak 25 milimol. Berarti mol dari basa lemahnya 25 milimol dan juga garamnya 25 milimol. Nanti yang larutan yang kita lihat di dalam penyangganya adalah campuran dari NH4OH dengan NH4 positif, yaitu basa lemah dengan asam konjugasinya. Maka dari NH4Cl kita cari dulu berapa jumlah mol dari NH4 positif. Tentunya dengan cara mengionisasikan. NH4Cl jika diionisasikan NH4 positif ditambah Cl negatif. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka perbandingan molnya pun sama. Di mana mol dari NH4Cl sama dengan 25 milimol, maka mol NH4 positif juga 25 milimol. Berarti inilah nanti yang kita gunakan di dalam menentukan konsentrasi OH negatif. Rumus menentukan konsentrasi OH negatif sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi, di mana tadi Kb-nya 10 pangkat minus 5, kita masukkan harganya 10 pangkat minus 5. Kemudian molnya sama, yaitu sama-sama 25, baik di basa lemah baik di asam konjugasinya tentunya sama dengan 1. Maka konsentrasi OH negatif sekarang sama dengan 10 pangkat minus 5. Untuk menentukan pH tentunya sudah mudah. Kita cari dulu pOH-nya. pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif. Di mana tadi konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 5. Negatif logaritma 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Maka pOH sama dengan 5, pH sama dengan 14 kurang pOH atau 14 dikurang 5 sama dengan 9. Demikianlah cara menentukan pH dari penyangga basa jika terjadi reaksi penetralan antara basa lemah dengan asam kuat. Di sini saya sediakan soal latihan. Diketahui campuran 500 ml NH4OH 0,1 molar dan 500 ml larutan NH4Cl 0,1 molar, di mana Kb dari NH4OH 1,8 kali 10 pangkat 5. Tentukan A. pH larutan sebelum penambahan, artinya sebelum penambahan HCl ataupun sebelum penambahan NaOH. Yang B. pH larutan setelah penambahan 20 ml HCl 0,5 molar, atau nanti hitung dulu molnya ini berapa mol. Kemudian yang C. pH larutan setelah penambahan 50 ml NaOH 0,2 molar. Jadi kalau disimak tadi penjelasan di atas ini sudah mudah. Jadi untuk yang pertama ini sebelum penambahan tentunya adalah penyangganya NH4OH, ya, campuran NH4OH dengan asam konjugasinya yaitu NH4 positif. Maka nanti carilah dulu mol NH4 positif dari ionisasi dari NH4Cl ini. Misalnya seperti ini ya. Mol NH4 50 mmol, mol NH4Cl 50 mmol, berarti mol dari NH4 positif di hasil dari ionisasi NH4Cl berarti sama-sama 50 mmol. Maka nanti menentukan OH negatifnya pakai rumus Kb kali mol basa lemah per asam konjugasi. Masukkan harganya seperti ini. Berapa nanti pOH-nya, berapa pH-nya, hitunglah.
Kemudian nanti lanjutkanlah dengan reaksi penetralan setelah penambahan HCl dan setelah penambahan NaOH-nya. Maka untuk memudahkan nanti bagian B-nya, yaitu ingat kembali teori yang di video sebelumnya. Nanti kalau dalam penyangga basa ini ditambahkan HCl, maka ion H positif dari HCl itu akan dinetralkan oleh Na4OH. Buat nanti reaksi penetralan seperti ini ya. Nah, kemudian sebaliknya, jika nanti yang ditambahkan itu adalah nanti basa atau NaOH untuk yang C-nya, maka reaksi penetralannya adalah OH negatif dari NaOH ini akan dinetralkan oleh NH4 positif ya. Maka seperti ini dia. Bagaimana nanti selisih dari pH sebelum penambahan HCl dan sesudah penambahan HCl, kemudian sebelum penambahan NaOH dan sesudah penambahan NaOH. Lihatlah, hanya sedikit terjadi perubahan pH, artinya dia dapat mempertahankan pH dengan penambahan asam atau dengan penambahan basa sesuai dengan konsep penyangga, atau dia dapat mempertahankan pH. Bagaimana untuk menjawab soal latihan ini? Silakan dicoba dulu, nanti akan saya berikan jawaban di sesi berikutnya atau di video pembelajaran berikutnya. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap berlatih, tetap semangat, semoga tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.